Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aprilia dengan NIM 210421181, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan presentasi yang menjelaskan tentang kasus kegagalan pasar tentang kelangkaan masker dan alat pelindung diri di awal pandemi COVID-19, mata kuliah Ekonomi Publik, dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri, SAP MPA. Pada awal pandemi COVID-19, CDC dan WHO hanya mewajibkan masker bagi orang sakit, dan pada masa tersebut, masker medis mengalami kelangkaan stok di pasaran yang kemungkinan disebabkan masyarakat berbondong-bondong berbelanja masker medis. Kelangkaan masker medis ini menyebabkan harganya menjadi tak masuk akal. Menurut WHO, kelangkaan masker dan APD. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Dr. Tedros Adhanom, menyebutkan bahwa harga masker bedah meningkat 6 kali lipat, respirator N95 meningkat 3 kali lipat, dan baju isolasi atau operasi meningkat 2 kali lipat. Namun, sekarang ini sedang terjadi manipulasi harga di pasaran secara luas, dan tidak jarang stok tersebut dijual pada penawaran tertinggi. WHO saat ini telah mengirim hampir 1,5 juta perlengkapan APD ke 27 negara. Namun, persediaannya semakin menipis. WHO memperkirakan bahwa setiap bulan sebanyak 89 juta masker medis yang diperlukan untuk penanganan COVID-19. 76 juta sarung tangan pemeriksaan dan 1,6 juta kacamata pelindung diri. Pada tanggal 18 Februari 2020 di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, harga masker N95 menyentuh 1,6 juta rupiah per box yang berisi 20 buah. Padahal harga normalnya hanya berkisar 195.000 per box. Selain itu, harga masker bedah biasa pun juga tidak kalah melonjak. Kini, harga masker biasa mencapai 170.000 hingga 350.000 per boxnya, yang berisi 50 buah. Sedangkan harga normalnya padahal hanya sekitar 15.000 hingga 25.000 per box. Penyebab dari kegagalan pasar tersebut adalah yang pertama, panic buying, yaitu masyarakat berbondong-bondong untuk membeli masker, hand sanitizer, dan disinfektan dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, terkait permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran dalam pasar berkaitan dengan pengendalian harga pasar. Hukum permintaan menyatakan apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, terjadinya penimbunan. Penimbunan masker dan APD yang kemudian berdampak pada undersupply atau kelangkaan ketersediaannya dan harganya yang melambung tinggi. Yang keempat, terkait bahan baku. Bahan baku dari Cina yang mulai berkurang sejak maraknya wabah virus corona di negeri tersebut. Selanjutnya, pasar gagal mengalokasikan sumber daya dengan efektif dan efisien atau market failure. Selanjutnya, peran pemerintah untuk mengintervensi kegagalan pasar tersebut dengan cara, yaitu salah satu peran pemerintah agar pasar dapat menciptakan alokasi sumber daya yang efisien adalah dengan membuat kebijakan. Yang pertama, regulate based policy. Regulation based policy yaitu kebijakan yang berdasarkan hukum, regulasi, dan instrumen lainnya. Contoh saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 29 dan 107 yang mengatur penimbunan barang penting sesuai dengan kasus yang terjadi saat ini adalah ketiadaan masker di masyarakat. Yang kedua, market-based policy. Market-based policy yaitu kebijakan yang menggunakan variabel ekonomi seperti harga pasar untuk mengontrol alokasi sumber daya pasar dengan melakukan subsidi dan penetapan batas atas dan batas bawah harga barang. Yang ketiga, dengan penayangan di media televisi dan media elektronik, yaitu melakukan penggerebekan penimbunan masker. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan maksimal pembelian untuk setiap orang. Pemerintah juga menghimbau menggunakan barang substitusi, yaitu dengan penggunaan masker kain untuk masyarakat. Yang keempat, mengimpor APD dan masker dari Cina untuk para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menangani COVID-19.
Yang terakhir yaitu terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang larangan sementara ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker yang telah mengakomodasi larangan ekspor APD akibat kondisi barang yang semakin tidak stabil saat pandemi COVID-19. Baiklah, sekian penjelasan analisis kasus kegagalan pasar pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.